Udah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan a'adaha liliqa'ihi ad-dukhra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-fa'ul bariyati qabla al-wabah. Hadrati muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kita panjatkan, kita sampaikan sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih diberi kekuatan dan diringankan langkah kaki kita untuk hadir bersama-sama melaksanakan sholat taraweh yang dilanjutkan nanti insyaallah sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat taraweh. Semoga kehadiran kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amalan maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu fenomena, kalau kita lihat dalam salah satu buku yang ditulis oleh John Naisbitt yang berjudul Megatrend 2000. Di sana menggambarkan bahwa masyarakat kita hari ini sedang memasuki perubahan. Dan salah satu perubahan ini yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat kita adalah kita memasuki pasar bebas. Masyarakat ekonomi Asia yang di dalamnya ada APEC, ada APP, ASEAN Pacific Partnership. Dari munculnya pasar bebas yang hari ini masuk ke dalam kehidupan kita hari ini, kemudian menjadikan kehidupan manusia ini dipenuhi dengan apa yang disebut dengan boom ekonomi. Hari ini Bapak dan Ibu, terjadi ledakan ekonomi yang luar biasa. Seluruh barang dan jasa itu kapanpun, dimanapun itu bebas masuk ke semua negara, termasuk ke Indonesia, karena kita sudah meratifikasi apa yang disebut dengan GATT, General Agreement on Tariff and Traffic. Itu artinya apa? Kita ini tidak lagi punya otonomi karena kita sudah meratifikasi sebagai bagian masyarakat pasar bebas. Ini artinya apa?
dalam konteks keagamaan kita ini sedang dihadapkan kepada kekuatan pasar yang luar biasa. Penghambaan ekonomi yang menjadi prioritas yang luar biasa, cara hidup manusia yang makin konsumeris dan juga makin hedonistik. Akibatnya apa? Dalam gelombang perebutan pengaruh dan persaingan pasar bebas ini menjadikan posisi manusia serba dilematis. Satu sisi menguntungkan bagi mereka yang mampu bersaing dan mengembangkan sumber daya yang kompetitif, tetapi di sisi lain dalam kadar tertentu bagi masyarakat yang tidak mau dan tidak mampu bersaing, maka yang muncul adalah mereka tersingkir dari ritme kehidupan. Berusaha susah, bersaing susah, apalagi kalau kita sudah bicara tentang mutu. Dalam banyak kasus kita ini selalu di ranking bawah menyangkut sisi kompetisi dan mutu kualitas barang kita. Ini perlu menjadi catatan kita bersama. Kenapa? Begitu terjadi boom ekonomi, yang terjadi di masyarakat kita itu apa? Bukan menyangkut mengembangkan kompetensi, profesionalisme maupun pengembangan sumber daya manusianya, tetapi yang laris adalah justru panjang angan. Apa Pak panjang angan itu? Pengennya segera menjadi kaya, tapi dengan cara instan. Dalam sosiologi perubahan ini disebut sebagai the higher most luxury consumption. Jadi itu orang pengennya cepat kaya, cepat serba menikmati konsumsi serba mewah. Akibatnya apa? Ketika sumber daya ini tidak mendukung dalam konteks persaingan, akhirnya yang laris itu adalah judi online. Pernah dengar Pak istilah judi online? Judi online. Hari ini Bapak dan Ibu, judi online ini menggema demikian luar biasa. Kementerian Kominfo baru saja minggu ini menutup 700.000 situs judi online. Kemarin mungkin Bapak masih ingat ya tentang konsorsium 303. Ini betapa hari ini Pak, dengan melihat demikian menjamurnya situs-situs judi online, semakin banyaknya media-media dan juga lembaga-lembaga yang menawarkan kepada publik bagaimana cara pengen kaya secara instan. Ada magnet rezeki. Pernah dengar ya Bapak ya? Sudahlah, ongkang-ongkang saja, yang penting rezeki akan datang sendiri. Ini situasi yang sangat dilematis. Kenapa? Dalam kadar tertentu ini akan menjadikan manusia panjang angan, pengen kaya secara pragmatis, secara instan. Padahal di dunia ini tidak ada orang kaya itu secara instan. Kalau pengen kaya ya harus jungkir balik, harus kerja keras, harus banting tulang. Di dalam kitab Nasoihul Ibad Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam bab As-Sulasiyu ya, bab tentang bangsa ketiga atau bab ketiga, itu di makalah Al-Maqalatu As-Saniyah itu menulis begini: Salasu la tutroku bisalasin. Ada 3 hal itu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh 3 perkara. Salah suhisol itu labubi salah sadil asya. Ada 3 perkara itu yang tidak akan pernah bisa dicapai, dicari dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Al-ghina bil munah.
Dalam riwayat itu disebutkan bahwa tidak akan pernah seseorang itu menjadi kaya gara-gara panjang angan. Jadi la yahsulu al-ghina bil anani. Tidak akan pernah hasil panjang angan itu menjadikan seseorang menjadi kaya. Yang diperintahkan dalam Islam itu adalah orang mau bekerja keras. Banyak sekali perintah dalam Al-Quran itu yang menganjurkan agar manusia itu mau banting tulang, mau bersusah payah untuk bekerja, mengeras keringat. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan perintah i'malu wa'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja keraslah, berkreativitaslah, banting tulangnya. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan itu akan menjadi cara kamu hadir di hadapan Allah. Fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi Allah, para rasul, orang-orang yang beriman itu melihat manusia itu dari apa yang dia lakukan. Jadi bekerja itu dalam konteks Islam, teologi kerja dalam Islam itu adalah cara hadir manusia di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang bekerja, itu seluruh identitas gurunya dihapus oleh Allah. Kalau ada orang itu mau banting tulang, berangkat pagi pulang sore, maka seluruh identitas keburukannya itu dicabut oleh Allah. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanukaffiruna 'anhum sayi'atihim. Kalau ada orang itu mau bekerja keras, apalagi didasarkan dengan iman semata-mata mencari ridha Allah, bekerja demi kepentingan masa depan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh keburukan dia itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang itu nganggur, malas, tidak mau bekerja keras, maka identitas buruk itu melekat pada diri dia. Dasar pemalas, dasar menantu nggak berguna, dasar laki-laki nggak punya pekerjaan, dasar semua identitas buruk itu melekat kepada manusia yang tidak mau bekerja. Oleh sebab itu dalam Islam itu, kalau pengen punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu pengen punya nilai di hadapan Rasul Allah, pengen punya nilai di hadapan manusia, maka dia harus mau bekerja keras. Kenapa? Karena dengan bekerja itulah cara hadir manusia. Laisa lil insani illa ma syaa, dan tidaklah ada bagi manusia kecuali dari apa yang dia usahakan. Tetapi bekerja ini tidak boleh kita niatkan pengen kaya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Bekerja ini adalah ikhtiar wajib yang harus dilakukan manusia, karena dia ini orang diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ini diberi kehidupan harus mencari nafkah. Tetapi tujuan orang bekerja itu bukan untuk kaya. Kenapa? Kaya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kaya itu biar Allah yang ngaturnya. Kenapa? Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ini urusan Allah yang bikin rezeki manusia itu mau lapang maupun mau sempit. Apalagi kalau kita misalkan lihat dalam bahasa tasawuf itu, kita ini nggak boleh ngurusin persoalan nasib, persoalan rizki, persoalan masalah kekayaan. Kalau para ulama sufi itu menyampaikan arih nafsaka anit tadbir maqama ghairuka an kafalatakum pilih nafsi. Jadi bebaskan dirimu, tenangkan dirimu dari urusan tadbir.
masalah nasib, masalah rezeki dan lain-lainnya. Kenapa? Kamu tuh gak usah ngurusin persoalan itu yang sudah diurus Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bukan urusan manusia. Urusan kaya ini adalah urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Ibnu Hajar al-Asqalani berdasar riwayat bersandar dari Abu Bakar Asy-Siddiq, la yahsulu al-ghina bil amani bal al-ghina bi kismatillah. Jadi kaya itu tidak akan memperoleh hasil hanya dengan panjang angan, tetapi kaya itu merupakan bal bi kismatillah, tetapi itu urusan dari pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyababu bil hidobi. Bapak dan Ibu, tidak akan pernah berhasil pengen menjadikan muda itu dengan cara pakai hidob. Hidob sya'ri bil hana. Apa tuh hidob itu? Memberi rambutnya pakai pewarna. Sekarang kan musim Bapak Ibu ya. Karena pengen kelihatan muda, 10 tahun lebih muda, sekarang kan musim ini. Rambut disemir, kuku disemir, betul nggak? Pipi yang sudah kendor bisa ditarik benang. Ini kan tren ya. Sekarang orang pada banyak ke Korea itu dalam konteks permak wajahnya biar kelihatan muda, kelihatan rejuvenate terus. Padahal kata ulama, la tahsulu asyababu bil hidob. Tidak akan pernah berhasil orang itu pengen menjadikan muda hanya karena pakai semir rambut. Kenapa? Karena manusia ini sudah diberi waktu jatah kehidupan oleh Allah. Walladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin. Allah lah yang menjadikan manusia dari turab kemudian jadi nutfah kemudian jadi alaqah. Tidak bisa Pak dibalik dari alaqah jadi nutfah jadi turab, itu nggak bisa. Karena apa? Waktunya watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Waktunya sudah diberi jatah kepada manusia yang itu tidak bisa ditarik mundur. Walladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwatan wa ja'ala min ba'di quwatin dhafan wa syaibatan. Ini adalah siklus kehidupan yang diciptakan oleh Allah agar manusia itu mau mengambil nasihat. Begitu lahir kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan lemah, kemudian dijadikan Allah dari lemah itu menjadi kuat. Setelah kuat kita dijadikan lemah kembali, kemudian menjadi apa? Wasyaibah itu menjadi pikun, menjadi tua renta. Ini adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, agar manusia itu memperhitungkan bahwa hidup ini adalah hanya sekedar ujian. Jadi nggak bisa ditarik mundur lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Giginya ompong, pasang gigi palsu kan kelihatan 10 tahun lebih muda. Betul nggak Bapak ya? Itu juga nggak apa-apa sebagai ikhtiar. Tetapi jangan diyakini bahwa dengan pakai semir, pakai gigi palsu, pakai tarik benang, kemudian seolah-olah kita pengen mengembalikan usia kita menjadi muda. Yang ketiga, as-sihhatu bil alwiyati. Bapak dan Ibu, kata ulama tidak akan pernah bisa menjadikan sehat itu gara-gara gerak badan. Hari ini kan seolah-olah urusan sehat itu kan urusan olahraga. Sehat itu seolah-olah urusan makan yang bergizi. Tidak, kata ulama, la tahsul as-sihhatu bin nafsil atwiyati bal bisyifaillahi ta'ala. Yang membuat manusia sehat itu adalah bukan karena olahraga, bukan karena makan makanan yang bergizi, tetapi karena bisyifaillahi ta'ala, karena anugerah kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena apa? Ada penelitian hari ini dari salah satu universitas Islam di Jakarta, semakin banyak orang makan makanan yang bergizi, itu ternyata juga bisa melahirkan potensi banyak munculnya penyakit. Sehingga kenapa kita dimintakan puasa, diminta untuk menahan asupan makan itu. Wa kulu wasrafu fi insafil butun. Kita kalau bisa makan itu setengah perut, jangan kenyang-kenyang. Karena summu tasihu, dengan puasa itu dijamin orang akan sehat. Jadi sehat, pangkal sehat itu adalah lapar, sedangkan pangkal penyakit itu adalah orang makan terlalu kenyang. Jadi dalam agama itu urusan sehat adalah urusan karena bisifaillahi ta'ala, karena anugerah kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita nih diminta oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa, ya kan, wal afiyata fid dini wad dunya. Jadi kita nih diminta, Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Biar kita dilimpahkan kecantikan yang berupa kesehatan. Ini para ulama kita. Jadi 3 perkara yang tidak bisa diambil dipenuhi dengan 3 perkara. Jadi kekayaan tidak cukup dengan hanya angan-angan. Muda itu tidak cukup dengan hanya pakai semir. Dan juga sehat itu tidak cukup hanya dengan berolahraga maupun makan yang bergizi. Tetapi rizki, sehat, kekuatan ini semuanya tergantung atas karunia dan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Atlubu minkum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi